Halo mahasiswa. Ya, kembali lagi ya di Pansos Jilid 2 ya. Podcast. Pansos. Biasanya kan MRP itu Rahman Pak yang di sini. Oh biasa Pak Mister itu. Pak Mister kan. Karena bintang tamunya Bapak jadi awak yang bawa gitu kan. Iya, karena kalau sama Pak Kiki nanti kaku kali ya. Kaku, karena dia bicaranya politis terus sama birokrasi. Calon wali kota. Amin gitu. ya. Amin ya, bisa ambil pinjaman. Oke ya, kita di podcast kali ini ada alumni ini kita undang ya. Enggak, kita undang datang sendiri Bapak ya. Udah datang sendiri lah. Sendiri. Rencananya mau pansos juga sama kayak saya. MRP itu Rahman support. Jadi kita mau ngebahas mau bahas apa nih ya Pak? Keluh kesah ya? Bukan keluh kesah juga ya? Bukan sih, bukan lebih ke keluh kesah, kayak cerita-cerita kita aja waktu di kampus gimana gitu kan. Iya, iya. Karena kan Cotkala sendiri kan perubahannya banyak, dari fasilitas banyak dari apa ya, tingkat kegantengan macam cewek cantik kampusnya juga beda mungkin ya kan. Kalau zaman kami kan standar. Oh, standar ya. Iya, SNI. SNI ya. SNI. Standar Nasional India. Enggak. Betul bukan SNI, SNA. Standar Nasional Aceh Timur. Karena mayoritasnya Ya, kampus ini dulu ada Aceh Timur ya. Iya, mayoritas kalau zaman aku tuh anak Aceh Timur. Hanya Aceh Timur ya. Karena kalau anak Langsa ke Unsam atau ke luar daerah. Banyakannya gitu. Iya, iya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi nih, kita kenalin diri dulu ya, Pak. Boleh. Iya. Kenalin ya, aku mungkin kalian udah kenal juga ya, Mor ya. Dan ini sebelah ada Bang Tama, yes. Alumni 2011. Kalau masuk 2011 lumayan tua ya. Tamat jangan ditanya. Kalau tamannya Oke. Gini Tam ya. Udah lama ya kita nggak ketemu nih ya. Kalau kita ketemu paling di jalan. Di jalan sih. Tapi kalau yang kita ngobrol paling itu mungkin udah tahun-tahun yang lalu ya. Iya. Udah lama. Kalau ketemu kan cuma ketemu di jalan doang kan. Iya. Mau tang itu. Jadi kuliah dulu di HN ngambil jurusan apa? PBI. PBI ya. PBI. Kalau sekarang namanya apa? Sekarang namanya Bukan PBI, TBI. TBI ya. TBI. Bahasa Inggris berarti ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Jago nih. Tidak. Pakai nanya. Tidak dong. Aduh. Oh, Pakai nanya. dari skill aja udah beda sama MRP Rahman kita ya. Ya. Iya. Aku kalau Beda, ngomong dari bahasa Inggris skill sama dia beda. nggak bisa nyaingin emang. Nggak bisa. Gini. Mahasiswa itu kan nggak juga karena dia misalnya jurusan bahasa Inggris, Ya. tapi dia jago bahasa Inggris enggak. Enggak juga ya. Karena kan banyak juga orang nih Ya, tamatan keperawatan misalnya. perawatan. Kerjanya dinas perhubungan, Hubungan ya. dinas pekerjaan umum, ya kan? Tidak nyambung. Tidak nyambung padahal kesehatan ya. Padahal kesehatan. Karena memang apa ya? Skill ya. beda-beda. Cuman menurut aku bukan skill sih. Apa tuh? Lebih karena ya cuman ada di dinas perhubungan kawan dalamnya. Oh, orang dalam. Orang Kalau di kesehatan ada orang dalam. Yuk, banget yuk. Aduh, maaf Pak. Bisa. Buat yang merasa orang dalam, kami orang luar. Enggak, orang dalam itu kan memang sebagai apa ya, istilah gitu kan. Kalau sebenarnya bukan orang dalam Pak. Kalau aku bilang itu lebih ke jaringan ya, lebih ke link dia. Iya, lebih itu ke link. ke link sih, cuman kalau kau motong jalur orang jahat. Ya, Kecuali gini nih, ini lowongannya memang cuma satu nih. Lowongannya cuma satu. Adalah saudara saya aja. Oke, tapi kan pada saat tes massal nih, terus diambil kuotanya beberapa untuk kerabat. Jangan gitu. Jangan. Aduh, itu masalah pekerjaan. Masalah Ya. Kita ngomongin dari kuliah berarti Bapak masuk. Rokok. Oh, boleh. Kan nggak di kelas. Enggak di kelas. Ya, di luar ruangan ya. Iya, enggak payah dipasang blower. Jadi Bapak tahun 2011, ini 2020, 9 tahun yang lalu berarti Bapak masuk ke YAN ya. Oh ya, Masuk ke YAN. Itu jalur Sogo apa jalur resmi, Pak? resmi dong. Karena dari wajah Bapak kayak nggak kurang mumpuni gitu di segi-segi Islami. Nggak kayak gitu, Cok. Kayak gitu ya. Jadi
misalkan tes nih. Kan kita daftar tuh. Daftar. Kalau sekarang daftarnya online. Kalau dulu daftarnya kita ngambil bayar uang pendaftaran dulu bank Mandiri. Bank Mandiri. Bank Mandiri. Bank Mandiri kita daftar. Habis itu misalnya tes, aku lupa tesnya tanggal berapa. Tapi aku bilang sama aku, "Mak, tes tanggal segini nih." Malam begadang tidur ya. Iya. Jam 7:30 atau jam 8. Mama aku nanya, "Bang, perasaan hari ini tes kan?" "Oh iya tes." Oh, perasaan Datang rupanya betul udah tes. Orang udah belajar, udah ini semua, udah jawaban. Jawaban baru datang ya. Dikasih masuk waktu tuh? Kasih lah. Oh, iya. Kasih lah. Gak dikasih udah bayar dong. Oh iya. Gak mungkin ya kan. Aku tes aku luan siap. Nembak? Enggak. Nembak dong. Nembak aja lewat ya. Gimana mikir ya? Nembaknya gini. Kalau kan aku ngambil jurusannya memang di awal kali memang ngambilnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Memang ngambil jurusan. Memang niat di bahasa Inggris itu ya. Niatnya memang di bahasa Inggris. Jadi waktu di soal bahasa Inggris, aku jawab dengan sepenuh hati. Ya. Tapi waktu soal bahasa Arab, nomor 1 sampai 5 A, 6 sampai 10 B. Ya minimal ada lah yang betul 1 2. Gambling lah. Gambling. Karena dibaca juga, aduh apa ini yang kita tahu cuma doa makan. Nggak ngerti apa nih, tanya sama dia. Ya udah A B B. Niat buka puasa aja bisa karena rutin tiap tahun ya. Nah, gitu. Kalau nggak lupa. Oke, itu setelah tes, habis itu pengumuman lewat. Kalau dulu kan ada ospeknya dulu parah ya, Pak. Di zaman aku pun parah tuh ospek. Ospek bukan parah sih. Iya. Kalau ospek kala dulu perkenalan kampus memang. Nanti kan ada tuh waktu jam istirahat bagian ini tegang urat. Bagian tegang urat dia maksudnya lebih kayak ke mancing-mancing aja gitu kan. Udah orang siang lapar, panas, dipancing-pancing gitu kan. Memang nanya dan nanti kayak nyari masalah aja. Misalnya nih apa namanya yang tukang-tukang ini apa? Kokam. Kokam, komando kampus. Komando kampus ya. Datang awal-awal bukan assalamualaikum, Cok. Apa? Siap semua. Apa sih kawan nih siang-siang teriak-teriak, makan aja belum. Udah siap dia tuh. Dia nyari-nyari orang yang dia nengok mukanya nggak senang ya kan. Cariin. Habis itu baru siap makan siang. Jadi nggak ini kali sih, maksudnya nggak ada yang sampai disuruh sampai yang aneh-aneh, misalnya sampai kita baca-baca berita di luar. Nggak ada sampai apa kontak fisik nggak ada ya. Nggak ada. Tegangan urat aja. Karena kita pun hobinya kan jarang di sini yang hobi konflik ya. Kita Aceh nggak hobi konflik, Pak. Nggak ya. Nggak. Cuman kalau dipancing, ayo. Apalagi masalah bola. Aduh. Salut sama fans Manchester United ya, masih solid sampai sekarang ya. Muncung. Liverpool. Liverpool Pak ya. Maaf pada pimpinan Liverpool langsa. Oh iya. Nggak ada otak nih MU nih. Saya MU, Sekules. Zaman Sekules masih ada. Masih ada zaman Sekules. Dari ospek berarti masih aman ya. Berarti waktu ospek dulu ya nggak seliar yang memang di media. Media itu terlalu membesar-besarkan kadang-kadang ya. Bukan membesarkan, memang ada beberapa di luar tapi. Di luar ya. Kalau di kampus kita baik anaknya. Kalau di luar memang ada sempat dengar kabar sampai bahkan ada yang meninggal ya. Ada yang meninggal dan itu pun ya kita maksudnya aja sampai kejadian di tempat kita ini. Iya. Kita jagalah pokoknya. Kalau di Aceh tetap kuliah paling aman ya. Kuliah paling aman. Demo paling rapi kemarin ya kan. Demo paling rapi, dibagiin semangka sama polisi. Sebenarnya itu bukan demo, latihan baris berbaris. Aduh. Karena untuk apa ribut kan? Karena kalau ujung-ujungnya nanti damai lagi, Pak. Bukan ujung-ujungnya damai. Bukan ujung-ujungnya damai sih. Lebih ke paham aja memang nggak bakal diopen. Nggak bakal diopen ya. Lebih ke situ sih. Iya. Tapi kami salut sama adik-adik mahasiswa yang masih mau peduli sama masyarakat di luar sana yang kemarin itu ya. Ya kalau bisa ya peduli kita jangan di itu aja tapi sama semuanya kita ya pedulilah pokoknya. Betul.
Betul itu. Jadi awal-awal masuk kampus kemari yang paling berkesan nih sama Bapak? Kampus, dunia kampus tuh serunya kita punya kawan yang nggak cuma domisili kita. Waduh. Itu yang sedap. Iya. Dari Aceh Timur kah, Banda Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ada. Oh, ada juga sampai dari Pulau Jawa? Kelas saya nggak ada, kelas lain. Waduh, aku pakai kata-kata apa nih? MR Petroraman. Menarik. Menarik ya. Jadi maksudnya gini. Kawan di dunia kampus itu mempunyai karakter yang beda-beda. Aneh-aneh. Bahkan tingkat, kan kita sering nongkrong tuh di kampus. Iya. Masalah kita bilang rokok aja. Iya, rokok. Namanya anak kampus kan duitnya merokok. Oh iya Pak, boleh ya Pak? Boleh. Namanya apa? Kawan-kawan kampus merokok itu kan anak-anak kampus duit nggak ada nih. Iya. Jadi apa namanya? Ngesum ya kan. Kalau zaman dulu tetean. Kalau bahasa sininya ya. 5.000. Tapi ada aja yang nggak mau gitu, nggak mau tetean. Merokok kuat, patungan nggak mau. Nah. Yang lain baru sebatang, dia udah sebungkus gitu. Aduh. Jadi tapi kita maklumin hal-hal yang kayak gitu. Kita sebagai kawan-kawan itu lebih ke positive thinking aja. Mungkin dia miskin gitu kan. Bukan miskin sih Pak, lebih membatasi ke pengeluaran. Mungkin itu membatasi. Dia membatasi. Jadi maksudnya kadang-kadang dia dia anak kos mungkin kan. Jadi kalau misalkan dia harus memanage nih makanan siang malam ya. Jadi nggak sembarang ngeluarin duit, man. Kadang kan makan siang malam pagi pun orang ini nggak di-manage, dirangkum Pak. Dirangkum jadi satu gitu. Itulah makanya orang di kuliah biar orang ini bisa merangkum keuangannya. Ya, saya sangat respect sama teman-teman yang kuliah di sini terus dia ngekos. Karena memang banyak kali tantangannya kalau anak ngekos nih. Ya. Selain tantangannya di makanan, tantangannya juga di dosen. Ya. Jadi mereka mempunyai banyak pressure-nya tinggi gitu. Pressure-nya tinggi. Pressure apa Pak? Saya nggak ngerti nih. Pressure nggak tahu? Tekanan. Oh, tekanan. Wajah, aduh mancing. Bukan anak bahasa Inggris, maaf. Terus? Jadi, banyak memang kawan-kawan yang berbagai macam karakter. Memang karakter seru-seru. Karakter seru-seru. Ada yang baik, yang terlalu baik, ada yang cuek, ada yang pengen diri dia sendiri, tapi nggak jauh-jauh loh sebetulnya kayak kita zaman SMA. Maksudnya ada yang masih aneh loh, maksudnya ada yang modelnya misalnya nyontek aja nggak boleh. Oh iya, gitu. Nyontek aja nggak boleh gitu loh. Apa arti nilai gitu loh? Pengen paling baik sendiri di kelas. Pengen paling baik sendiri ya. Tapi kan Pak, itu kan Bapak di kuliah nih, Bapak nggak kaget gitu? Di SMA kan mungkin beda kan, maksudnya pas Bapak masuk kuliah, Bapak nggak kaget dengan kursi yang segitu, dengan badan Bapak yang segini. Nih ya, kursi itu, gini, di kampus manapun selalu menerapkan kursi yang seperti itu. Iya. Seperti diskriminasi pada orang-orang yang kayak Bapak mempunyai porsi lebih ya. Gitu. Iya. Masuk sih, cuma perutnya di atas meja nih. Belajar ya. Nulis lagi berarti Pak. Tapi awal masuk kan mesti nggak gemuk-gemuk kali sebetulnya. Gemuk, cuma mesti masuk di kursi itu. Pas semester 8. Iya. Seharusnya sih 8 nggak di kelas, kawan-kawan KPM. Cuman kan saya ngulang. Jadi memang mesti di kelas. Memang hobi ya. Hobi gitu kan. Ngulang hobi gitu. Jadi kadang ya ambil kursi yang biasa. Kursi biasa yang nggak ada mejanya. Tapi itu. Dosen pun maklumin itu ya kan. Orang memang kalau nggak mungkin kita paksa, kalau dipaksa gini lengket Pak. Bapak kemana-mana bawa kursi. Kalau memang dipaksa pun cari ribut pun boleh. Berarti Bapak ngerasain juga body shaming ya waktu pas awal-awal masuk ya? Nah, kalau untuk di kampus ya. Oh nggak ada yang berani ya? Nggak ada yang berani. Lebih tepatnya nggak berani. Karena dulu sistem aku berantam dulu, menang atau kalah belakangan. Oh iya. Percuma punya wajah residivis ya kan? Enggak juga residivis. Saya belum pernah masuk penjara dan tidak ingin. Indahnya Black Campaign. Indahnya Black Campaign. Jadi Bapak kuliah
kuliah nih dari kuliah udah oke nih. Kalau pas zaman KPM-nya ada cerita menarik nggak di KPM nih? Menarik. KPM sangat menarik. Sangat menarik ya? Sangat menarik. Beberapa minggu entah 2 minggu, entah 3 minggu sebelum KPM ayahku meninggal. Bapak meninggal? Yes. Kenapa nggak sedih, Pak? Ya waktu itu sedih, sekarang enggak dong. Beberapa minggu sebelum KPM itu ayah kan meninggal. Cuman di situ mikir juga, kalau nggak KPM sementara waktu kan jalan terus. Ya. KPM juga nggak nikmat gitu rasanya kan. Tapi dipaksa. KPM lah. KPM ngurus segala macam. Kan kita ada pelatihannya tuh. Sebelum kita terjun ke lapangan kita ada pelatihan beberapa hari di kampus. Habis itu di hari terakhir sosialisasi lah ya. Iya, kayak sosialisasi. Di hari terakhir itu kampus mengundang gecik-gecik. Ya. Bukan gecik sih, camatnya dari desa-desa yang akan kita kunjungi untuk datang ke situ menjelaskan gimana keadaan kondisi desa mereka, kan daerah mereka gitu. Di akhir acara tuh aku disuruh stand up. Oh iya. Ini yang kita lupa nih ya, kalau Bang Tama nih orang komunitas stand up. Ya, stand up komedi Langsa ya, stand up komedi Indo Langsa. Lupa juga tadi kita bilang ya. Terus Bapak disuruh stand up. Dengan keadaan itu baru selesai 7 hari. Baru 7 hari. Ya jadi yang jadi pengalaman di situ apa ya? Kita buat ketawa orang di saat kita sendiri nggak bisa ketawa. Lagi sedih ya waktu itu ya. Alhamdulillah hampir satu gedung ketawa semua. Tapi kalau kawan-kawan yang deket nggak ada yang ketawa. Karena tahu. Materinya apa Bapak itu enggak? Enggak sih, materinya lebih ke ini aja, ke kampung-kampung itu. Oh, ke kampung. Nah, materinya ke apa, kan gini loh, kampus itu selalu ingin kita di sana tidak membuat hal-hal yang negatif. Habis itu kayak nanti jangan bikin malu nih anak Cokala, anak Universitas Islam. Jangan nanti kan yang dibawa alma mater. Jangan nanti disuruh baca doa aja, nggak bisa gitu kan. Baca doa cuman doa ayah ibu doang gitu kan. Tapi situ saya jelaskan maksudnya yang anak-anak KPM takutkan di KPM itu bukan karena kita nanti takut disuruh jadi imam, takut disuruh baca doa, bukan. Takut di mana kita boker. You know. Jangan nanti boker pakai plastik, pester. Nah, itu ya WC lempar. Jadi materinya kayak gitu sih. Materinya kayak gitu. Terus juga KPM itu dengan dana seminim-minimnya gitu karena juga ayah nggak ada kan. Aku KPM pakai duit sumbangan orang. Sumbangan dari yang untuk Bapak nih? Iya, yang untuk Bapak meninggal. Aku pakai. Jadi kan ada gula-gula tuh. Gula yang orang kasih. Iya. Gula itu kujual ke warung. Duitnya untuk pakai untuk pergi KPM. Oh, bukan gula itu dijual untuk beli gula enggak? Kan kena kok kan. Nyari emosi aja. Dia pakai duit itu sampai aku beli rokok ini Tengwe. Tengwe apa itu, Pak? Yang linting sendiri. Oh iya. Rokok 76. Berarti Bapak nggak mensupport negara ya, Bapak nggak beli rokok yang ada cukainya ya? Ada cukainya. Ada cukainya. Nah, tapi murah. Itu sebungkusnya 4.000. 4.000 bisa bertahan seminggu. Bisa berapa linting tuh, Pak? Karena nggak enak. Jadi merokoknya cuma waktu siap makan sama kalau mau boker. Supaya ada aja. Jadi waktu pas KPM Bapak pas hari hanya itu juga Bapak nggak ada berarti ya? Bapak maksudnya orang tua Bapak meninggal ya? Enggak. Berarti malam kenduri pun Bapak nggak ada ya? Enggak lah, malam ke-7 ada. Pas malam 40 aku pulang. Oh, pulang ya? Pulang minta izin sama Geci, udah pulang, nggak ada masalah. Pun kan deket kan, cuma pun memang lagi kemalangan, kan nggak mungkin juga ditahannya kan. Iya. Jadi Bapak selama di kampus pernah ngalamin romansa nggak? Waduh. Romansanya berhubungan dengan hal-hal yang kayak gitu ya biasa lah romansa. Cuman yang lebih bikin apa ya? Bikin apa nih? Bikin pengalaman makin seru aja. KPM. Ayah meninggal, putus. Pacaran saya sama kampus? teman kampus, cuman adik leti. Oh, adik leti. Jadi apa ya? Di titik itu kita kehilangan semua. Kok saya bahagia ya?
Ya kok kan memang kayak gitu. Kok kan memang kayak gitu. Bukan Bang Mur sih. Maksudnya semua kawan-kawan emang kayak gitu. Maksudnya kalau nengok kawan susah ketawa dulu. Kan habis itu baru tinggalin. Cocok. Jadi apa ya? Ngerasa aja gini maksudnya. Ayah ditinggal ayah, ditinggal pacar, sampai ditinggal temen juga. Karena kan nggak ada duit gitu. Dulu kalau nongkrong siang nongkrongnya sama kumpulan yang beda, malam bisa sama yang beda, besok pagi bisa sama yang beda lagi. Karena bergaulnya itu secara luas. Maksudnya memang di zaman-zaman itu berteman itu atau bersosialisasi menjadi sesuatu yang harus. Ya, betul. Untuk itu. Tapi setelah semakin kesini, sosialisasi itu menurut aku ya, serah menurut kalian gimana. Sosialisasi itu hanya untuk yang perlu dan untuk yang bisa. Yang perlu dan yang bisa. Karena misalnya, kan banyak memang, maksudnya kadang-kadang kita jarang jumpa nih. Kita coba untuk interaksi sama dia. Yuklah kapan-kapan nongkrong. Nggak ada waktu. Ya. Padahal bukan nggak ada waktu sih. Seharusnya waktu itu dibuat. Iya betul. Ya, betulnya kan? bukan nggak ada waktu, karena merasa paling juga ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Karena kalau untuk kawan ngopi yang ngobrol-ngobrol ibarat ngobrol-ngobrol bodoh, ya udah ada sendiri gitu. Jadi kalau ditambah bodoh lagi ya jangan. Gitu. Jadi cari aja kalau untuk tongkrongan atau teman-teman yang baru yang harus bisa sefrekuensi. Sefrekuensi gitu. Dan PNS biar ada job. Ya alhamdulillahnya kawan-kawan nongkrong aku semuanya PNS. Ya? Hampir semua. 70% tuh PNS. Pencari nafkah serabutan. Nah. Ketebak punchline-nya ya, Pak? Sebetulnya sebetulnya aku ngomongnya serius. Cuman kan Anda membelokkan ke arah itu. Karena kan kita kan sekarang kan masih out-outan, nggak tahu kemana kan. Karena ijazah satu, Pak, kemarin ya. Mana bisa dua, ya satu aja lah. Ya satu lah, strata satu. Iya, strata satu. Ya. Dan sekarang belum ada nih ya. Belum ada apa? Maksudnya kita untuk nyari kerja pun masih susah nih ya. Nyari kerja bukan susah sih. Cari kerja susah, Pak. Bikin kerja yang gampang. Kayak mana? Menurut Anda buat kerja itu gampang kayak mana? Cak cerita dulu. Kayak gini. Biar bisa berantem kita. Kayak gini bikin video. Mana tahu monet. Mana tahu monet ya? Karena kalau kita cari kerja, orang pasti bukan maunya kita, tapi maunya orang. Iya. Tapi kalau kita bikin kerja ya semaunya kita. Cuman ya nggak keluar dari koridor, Pak. Gini. Kebanyakan mahasiswa dan teman-teman saya juga, mereka berpikir setelah mereka tamat itu bakal PNS. Selalu. PNS yang dibuka nih, lowongannya 100 orang yang diterima. Yang daftar 10.000. Iya. Itu kan nggak jauh-jauh dari judi gitu loh. Kenapa lari ke judi, Pak? Taruhan, ya kan? Di TWK nilainya tinggi, nanti di ini rendah ya kan? Ya memang ada sih, memang ada orang yang bekerja tipe gaya dia bekerja itu memang PNS ada ya? Maksudnya gaya bekerja dia PNS itu gimana? Ada tipe orang yang model kerjanya, misalnya ini bilang, kamu kerjanya tolong kerjakan ini, beres sama dia semua tuh. Itu ketahuannya pas di zaman kuliah kalau buat tugas di Makalah ya. Yes. Beres. Korporat sekali Anda. Korporat. Dia memang korporat. Maksudnya dia kalau dikasih kerjaan beres. Ada yang tipe orang kerjaan apapun nggak beres, cuma cita-cita PNS. Ya kan? Jadi waktu Anda buat KTP lama, nah itulah orangnya. Yang ketiga ada orang yang tidak suka diatur. Ada yang orang tidak suka diatur, maksudnya nggak suka diatur tuh dia mau kalau aku mau bangun jam 9, aku bangun jam 10, jam 10. Minus waktu sementara kan orang kantoran udah tepat waktu ya. Kalau datang jam 8, pulang jam 5. Iya. Ya kan? Kalau ada orang yang nggak mau diatur. Kalau nggak mau diatur susah juga, Pak, kalau untuk kerja. Karena aku kan freelance nih. Selama ini aku freelance. Tapi kalau bukannya pengangguran pas lagi nggak ada kerja. Kalau kita kerjanya nggak pakai hari, pakai tanggal, Pak.
Tapi kalau kerja ya kerja gitu ya, profesional. Kalau kita nggak profesional nanti takutnya pun orang nggak percaya lagi sama kita. Ya, ini kan masalah profesional. Maksudnya kalau orang yang bercita-cita atau pengen kerja di pemerintahan atau PNS kan waktu dan jadwal kerja udah diatur. Ya sama, awak pun kalau aku pun di freelance kerja waktunya ya sama. Ya sama kan. Cuman kan misalnya cuman di hari Kamis kan di hari Kamis doang kan. Iya, Kamis doang. Ya kan, Senin sampai Rabu kan begadang kita. Sisanya tidur. Nah, gitu. Beda. Nah, ada orang yang suka seperti itu. Nah, jadi kegiatan aku selama ini tuh lebih banyak ke dagang. Dagang ya. Dagang, usaha sendiri. Jadi kalau di dagang ini gitu juga. Kadang orang berpikir kan, enak lah lu pengusaha, kapan aja mau kerja. Ya orang itu gitu cuma kan. nengok di luarnya tapi nggak nengok prosesnya. Padahal pengusaha paling ribet, lebih ribet dari PNS. Kalau mereka nggak buka, mereka nggak ada duit. Ya. Kalau mereka nggak berpikir nyari barang di mana, mereka nggak ada duit. Sementara kalau kerja di pemerintahan atau kalian udah ada job desk sendiri, tinggal ngerjakan job desk sudah bergaji gitu. Intinya kuliah kita jangan berharap kita nih harus jadi instansi, nggak harus. Nggak harus harusnya. Ya, tapi yang kita petik itu ilmunya ya, bukan niatnya untuk kita harus jadi ini. Kalau makin kita kerja biasanya makin susah ya, Pak. Yuk motivasi. Yuk Mario Teguh. Enggak, kalau menurut aku gitu sih memang. Aku pun dulu kuliah niatnya bukan untuk jadi apa, tapi memang untuk maksudnya ini kayaknya bisa kepakai ilmunya entah untuk buka usaha atau apa. Cuma aku kan dulu salah aliran, Pak. Pengennya ekonomi ngambilnya sejarah. Jadi mindsetnya salah. Memang pertamanya milih jurusan ekonomi nggak lewat. Bukan. Permintaan orang tua. Oh, orang tua suka sejarah. Orang tua suka sejarah. Karena kan sistem orang tua zaman dulu mendikte. Bukan, memang bapak aneh aja. Ada pula orang tua suka sejarah, pening juga kuliah. Di mana-mana orang tua tuh suka anaknya, masuk dokter. Ya kan? Guru atau perawat. Sejarah, pernah dengar kalian sejarah? Nggak ada orang sejarah, cuma orang tua dia. Aduh. Tapi sejarah unik, Pak. Sejarah unik. Banyak lah yang maksudnya ya yang bisa kita ambil dari sejarah. Kalau nggak ada sejarah pun ya kita kayak mana ya? Masa lalu tuh ya terlupakan aja. Oh, berarti sejarah untuk mengingat masa lalu? Untuk ingat masa lalu. Orang-orang susah move on. Tapi ya nggak terus mundur lah, Pak. Yang mundur tuh malah kita dorong gitu. Sejarah itu untuk di pelajaran menurut aku penting. Penting. Sejarah untuk di pelajaran penting, cuman yang jadi masalah sejarah di dunia pendidikan yang aku lihat, maksudnya dari aku SD, SMP, SMA, sejarah itu nggak lebih dari inget tanggal. Ya memang nggak inget dari tanggal, cuman kan kita observasinya lebar, Pak. Dan itu hal yang memang betul-betul fakta. Anak sejarah ngomong anak sejarah. Ya, harus fakta ya kalau mau bilang-bilang masalah sejarah, harus risetnya memang harus pas. Karena kalau kalian melenceng itu udah lari dari sejarah dan larinya ke hoax, fitnah. Oh, pokoknya kalau pemerintah bilang hoax. Nggak tahu ya, Pak, itu media ya, Pak. Itu penggiringan lagi. Berarti Bapak 2011 tamat. Nah. Dengan status sangat memuaskan. Sangat memuaskan. IP berapa kemarin? Aduh. IP terakhir. Harus kita sebut nih? Nggak apa-apa, sebut aja. Nggak penting juga ya kan. IP aku tuh cuman 2,86. 2,86 cuman lewat standar aja. Lebih banyak followers Bapak pada IP, Pak. Iya. Jadi gini. Kan kuliah ada males-malesan tuh. Habis KPM nyusun gitu kan. Karena keadaan maksudnya kan di dunia kampus kan nggak cuman kau pinter, kau lulus, enggak. Kan ada situ namanya mental. Kita harus ngurus berkas ini, yang ngurus berkas ini dicampak ke atas campak ke bawah gitu kan. Rasaku semua mahasiswa mengalami hal itu. Ibaratnya kayak kalau bahasanya kita ngurus ini aja ribet kali gitu kan. Itu perlu mental gitu. Mental aku saat itu nggak kuat. Maksudnya nggak kuat. Malas sekali deh ngerjainnya gitu kan. Banyak kan tidur kan, tidur. Nah, satu hari ternyata saya kan putus sama pacar saya. Nah, itu menjadi motivasi. Putusnya kan pas KPM. Ya kan abis KPM kan mesti nyusun. Masih nyusun Abis KPM mesti nyusun gitu kan. Mesti nyusun. Dia kan mesti kuliah juga. Jadi motivasi terbesar saya adalah supaya tidak nengok muka dia lagi. Jadi saya selesaikan dengan cepat, selesai. Alhamdulillah selesai.
Rupanya nggak bareng ya? Enggak lah, sengaja digas. Putus cinta bisa jadi motivasi ngurus skripsi cepat-cepat. Nah, ada kan orang yang apa namanya? Yang putus cinta habis itu malah jadi lemes gitu kan. Salah. Semua hal yang terjadi di kegiatan sehari-hari kita itu semua bisa jadi motivasi. Ini motivasi. Jadi begitu kejadian itu jadi motivasi. Aku harus cepat-cepat lulus supaya nggak nengok dia lagi. Lupa kecapean. Terima kasih handphone Bapak Rizky. MRP itu Rahman. Kenapa dengan handphonenya, Pak? Kita ceritain nih. Oh, boleh. Ini. Menarik. Apa? Jadi kalau mantan saya ada nonton, setidaknya kamu tahulah tahap-tahapan saya mengetahuinya. Jadi pada suatu hari di Secret JC. Oh, JC ya, jaga English Club ya. Biasa nongkrong gitu kan. Sama kawan main gitu kan. Nah, kita cerita di balik belakangnya dulu. Facebook mantan saya ini nggak ada. Tiba-tiba nggak ada gitu kan. Ya aku tanya, FB-nya mana? Udah diaktif katanya. Dinonaktifkan. Iya, dinonaktifkan. Males lah main Facebook gini-gini. Oh, oke, aku biasa aja gitu kan. Satu hari pas aku duduk di ZC itu, siang aku main handphone dia. Handphone si Mr. Petur Rahman. Mr. Petur Rahman. Main. Dulu mainnya Fun Run, gamenya Fun Run. Sinyal jelek kan di ZC itu kan dulu sinyal jelek. Iya. Sinyal jelek. Nggak bisa lah main game nih. Iya. Buka Facebook. Niat aku ngecek status alay dia yang lama. Ya kan, stalking ya kan. Iya. Berbanding terbalik dengan status Twitter dia sekarang berbanding terbalik. Berbanding. Ya. Kalau sekarang kan lebih tukang bakso tadi. Jadi cek handphone dia gitu kan. Terus kok kepikiran nyari nama si mantan gitu kan. Ku cari ada. Tengok postingan lah sama cowok. Wah. Sama cowok, cu. Cowok kalah? Enggak. Sama orang di rumahnya di sana lah. Dia kan anak Medan. Gak usah kita sebutin alamatnya. Medan aja. Kan Medan luas, Cok. Iya. Jadi cek kan? Bagus juga itu kan. Mana jelek itu kan? Iya. Menangnya kurus aja dia. Kayak mana? Bagus juga, mana jelek. Bagus juga, mana jelek. Ya karena dia jelek, bagus dong bagi kita. Ngerti maksudnya? Iya. Saat kita melihat kekurangan orang lain, kita merasa kelebihan. Gitu. Itu kan kebiasaan manusia. Jadi aku cuman aku komen di statusnya itu, aku buat gini doang. Ini aku Tama, pakai akun dia. Pakai akun Facebook dia. Karena kan aku di blog berarti ya. Iya. Kan aku berarti kan di blog. Jadi aku cuma chat gini aja. Ini aku Tama. Itu jam 3 siangan lah. Jam 3 siang. Jam 5 sore dia nelpon aku berkali-kali. Nelpon aku gak kuangkat gitu kan. So ganteng Anda ya? Sebetulnya aku ganteng. Cuman kan badan memang agak lini aja. Jadi kan orang berpikiran saya kira cosplay dari ini, Pak. Badan rupanya. Ini kalau jalan paksa bawa SIM B2 umum nggak? Sebenarnya saya pengen berkata kasar dari tadi. Cuman saya tahu ini di Cot Kalah Hotspot. Jadi kita tahan. Nanti kita ngobrol di shitpost saja ya. Kapan-kapan. Iya. Jadi terus dia hubungin terus. Dia ngubungin terus kalau nggak kuangkat. Kan dia WA gitu. Dia WA minta maaf lah. Dia minta maaf. Udah ada WA zaman tuh ya? Udah lah. Udah ya. 2000 berapa ya? Berarti sekitar 2016 tuh. Oh, canggih Bapak ya. Awak masih pakai BBM tuh? Enggak, itu memang lebih ke nggak ada duit kan. Bukan masalah canggih kan. Itu masalah nggak ada duit gitu. Jadi aku chat, dia minta maaf, ya aku maafin. Gitu. Ya aku maafin, ya udahlah gitu, pikir mau gimana lagi. Udah 3 tahun loh. Iya. Cari tuh hubungannya udah 3 tahun. Beberapa hari lagi 3 tahun. Beberapa hari lagi 3 anniversary tahun. Ya. Anniversary. Cuman itu jadi motivasi. Ini kayak mana cara aku harus selesaikan kuliah aku supaya aku nggak ngeliat dia lagi. Tugaskan. Tapi kecapean ya. Dan aman ya. Aman ya. Sekarang masih kontak, Pak? Tidak. Ngapain juga. Karena ya kalau masa lalu tuh jangan diurungin lah, dimurungin, bukan diurungin, tapi dijadikan sebagai acuan ya, supaya kita tuh
ya bahwasannya bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya gitu kan. Berarti lulus tahun 2017 awal. 2017 awal ya. 11, 12, 13, 14. Itu gelombang pertama hampir gagal tuh. 7 tahun, Pak. Enggak lah. Oh enggak ya. 6 tahun. 2011, 2017 2000 kan masuk 2011. 2016 itu sebetulnya udah habis. 2016 akhir udah habis, cuman kan sudahnya di 2017. 2017. Berarti 5 tahun ya? 5 tahun setengah lah. 5 tahun setengah ya. Prestasi deh ya. Wah. Prestasi saya bertahan hidup untuk membayar uang kuliah. Uang kuliah. Oh, uang kuliah itu bayar sendiri ya? Pas saya udah meninggal bayar sendiri lah. Bayar sendiri ya, nyari sendiri ya. Nyari Jadi sendiri. maksudnya nggak waktu pas bapak udah nggak ada pun nggak terbentur dengan uang, tapi kita mau berusaha untuk nyari uang itu sendiri untuk bayar kuliah ya. Pendidikan tetap lanjut. Pendidikan tetap lanjut karena apa yang kita mulai harus kita selesaikan. Itu motivasi itu. Itu keren. Itu ada tulisannya di bawah nanti. Kayak UUS. Kayak ya semua kegiatan lah, kalau makan harus dihabisin, ya kan? Ya. Kalau boker harus dihabisin. Kalau dihabisin kempes lah, Pak. Satu hari berapa kilo, Pak? Apanya? Makan beras. Oh enggak banyak. Oh enggak banyak. Enggak sampai kilo-kilo. Goni. Aduh. Jadi udah berapa jam kita? Berapa menit dah kita ngomong nih? Hampir setengah jam juga ya. Kalau mungkin setengah jam ya. Pesan-pesan untuk adik-adik kampus mungkin Bapak mau nyampein ke orang-orang ini supaya orang ini pun kuliah tetap semangat ya, tetap kreatif, kok bisa lebih kreatif lagi daripada yang dulu-dulu ya. Kalau pesan-pesan sebetulnya banyak. Cuman karena juga bukan siapa-siapa ya. Oh iya juga ya. Bukan? Jadi motivasinya bukan motivasi, siapa tadi? Pesan-pesan. Pesan-pesannya. Pesan-pesannya tuh yang pertama, kalau bisa jangan pacaran. Bisa merusak mood. Ya. Merusak mood. Yang kedua, mental harus kuat. Pinter belakangan. Iya. Ya itu betul. PD deh. Di kampus bukan cuma masalah. Ya, itu betul. Anda pintar, Anda memahami pelajaran enggak ya. Mental. Ada orang yang nanti dibilang mau dosen, misalnya dosennya kan ada, ya kita bilang lah dosennya sibuk gitu kan. Janji jam 2 nggak datang, rupanya janji besok. Iya. Memang sibuk, kita bilangnya sibuk gitu kan. Dah dia nggak mau nih. Malas. Udahlah malas. Padahal tinggal nyusun doang nih. Iya. Dan nggak selesai. Dan ada teman saya yang begitu. Iya. Ada, jadi mental harus kuat. Yang selanjutnya itu duit. Setidaknya kalau nggak makan, merokok lah. Ya, merokok. Karena merokok ini bukan untuk gaya-gayaan, untuk mengurangi stres. Karena kita butuh sirkulasi oksigen yang dikurangi. Enggak, di otak, Pak. Di otak ya. Kalau kita cuma narik napas saja. Kalau laki-laki lucu ya kan. Ngapain? Kalau cewek narik, mungkin melahirkan. Kalau laki ngapain? Jadi lebih bagus merokok. Berarti makan dan rokok distabilin ya. Makan, rokok stabilin. Liburan juga harus. Liburan tuh nggak mesti harus kalian pergi jauh ke Sabang, ke Pantai, enggak. Nongkrong sama kawan tuh perlu banget. Perlu banget karena di obrolan bodoh-bodoh itu yang membuat kita lupa kita punya beban gitu. Nanti di rumah inget kerjain tugasnya gitu kan. Tapi kan setidaknya kita punya waktu yang membuat kita lupa dengan kerjaan-kerjaan kampus yang begitu berat gitu. Ya. Dan tugas jangan nafsi-nafsi ya adik-adik. Kan ada dari model sendiri-sendiri ya, Pak. Nafsi-nafsi. Nggak mau kasih tahu ke kawannya gitu. Cuman di sekarang mau ada teman nafsi-nafsi pun kita nggak terlalu ini lagi. Karena di depan kampus sudah menyediakan buat makalah. Buat adik-adik makalah buat sendiri, jangan buatin orang. Cuman makalahnya, aduh, buat makalah tuh nggak ribet loh. Nggak ribet kan, apa-apa ada di internet. Cuman kan nggak semuanya yang di internet itu betul, Pak. Kita harus pilih-pilih lagi. Ya ini kan masalah milih. Cuman kalau kita nempah di itu kan orang ini nggak ada pilih-pilih, langsung cepet. Ya maksudnya milih bahan yang benar itu materinya kan nggak susah. Kalian milih pacar aja gampang, masa milih materi susah? Iya juga. Motivasi lagi.
Aduh. Kalau kesan untuk kampus, Pak? Kesan saya sangat berterima kasih sama dosen-dosen, terutama sebut aja namanya. Pak Jai, Pak Jainuddin, itu Warek 3, Pak. Mantan ya, Pak? Itu Bapak amazing, Mbak, ya. Jadi ada satu kisah nih. Kisah. Jadi ada kendala di penyusunan skripsi yang berhubungan dengan waktu dosennya, dosen pembimbing. Susah banget nih kan. Saya bilang lah, Pak, saya gini nih, Pak. Tolonglah. Gini-gininya apa nih? Coba jelasin. Ya, nanti kalau kita jelaskan intinya mungkin dosen pembimbing saya waktu itu sibuk sekali ya. Sibuk sekali. Jadi susah lah ditemuin, susah gitu. Nah, jadi minta tolong gitu ini. Oh iya, nanti saya bantu gitu. Habis itu juga di berkas-berkas itu kan ada berkas yang hilang loh gitu maksudnya. Kayak misalnya apa tuh KRS ya? KRS. Ya di zaman dulu KRS nggak kayak sekarang ya. Nah, kalau sekarang tinggal masih lapis 3. Lapis 3 hilang ya. Kalau sekarang tinggal download gitu ya. Tinggal buka siakat sekarang. Buka siakat, keluar print lagi. Kalau dulu hilang, kita harus ngurus sama Bu Ona gitu kan. Dan kita kalau ngurus sama Bu Ona, memang Bu Ona dulu Bu Ona. Maksudnya ya namanya dunia kampus, kita harus sesuai dengan apa ya? Dengan hukum yang berlaku. Misalnya kamu kalau mengurus ini harus ada bukti ini, syarat-syaratnya gitu. Jadi kan ngurus buktinya itu kan lama. Ya dengan bantuan beliau bapak-bapak ini jadi cepat terselesaikan. Juga habis itu kemarin tuh waktu daftar ini wisuda. Kuotanya udah full. Kuota udah full. Masa iya lama lagi nunggu gitu kan? Saya ngelapor lagi gitu sama siapa kemarin kepala jurusan kita? Pak Julfitri. Kepala perpus sekarang. Amazing Bapak amazing. Jangan lupa makan-makan, Pak. Jadi Pak Julfitri. Iya. Itu amazing kali. Amazing ya. Kalau kita punya masalah sesuatu itu dia cepat apa ya? Tambahin. Enggak juga ditambahin. Cepat membantu kita, responnya cepat. Apa masalah kamu ini selesaikan langsung. Nggak lama-lama, apalagi untuk mahasiswa lama ya kan. Kayak lebih desakan aja gitu. Jadi waktu itu kuota udah tutup. Sementara yang ngapain lagi, udah selesai semua gitu kan. Terakhir minta pengajuan untuk yang khusus mahasiswa yang lama, yang udah semester atas yang belum wisuda, ditambahin kuotanya. Makanya bisa ikut wisuda cepat. Masuk lah Bapak. Gitu. 2 orang berarti ya. Enggak dihitung berdasarkan porsi badan. Berdasarkan nyawa aja ya. Ya. Itu toga muat waktu itu? Hah? Toga muat? Oh muat ya. Karena kan toga kan modelnya kayak sarung deh. Oh kayak sarung ya. Itu Bapak pakai toga kayak ini berarti ya. Kayak hook. Kayak hook kan toganya warna hijau. Ya enggak kayak gitu juga. Kalau kayak Rama Aipama semua kayak Rama Aipama. Ya. Apa lebar ya. Ya. Jadi untuk kampus ini berarti toga menyediakan dengan ukuran big size ya? Ada ya. Jangan buat calon mahasiswa gendut di luar sana. Cotkala menyediakan toga ukuran besar. Kalau tidak muat ada terpal. Aduh, terpal ikan lah. Yang untuk kolam ikan ya. Yang penting warnanya hijau, Pak. Iya. Siap. Ya, jadi kembali ke ini ya, kesan-kesan di kampus. Kesan-kesan ya. Saya sangat beruntung bisa kuliah di sini. Sangat beruntung bisa punya teman-teman sebetulnya. Kalau kuliah mungkin bisa di mana saja kan. Mungkin jumpa teman-teman yang kayak Halid, kayak Mr. Fit gitu kan, nggak ada. Ini dia lagi ngelukis pakai lidah ya, ngejilat. Ngejilat. Oke. Ya, terus ini kan ya mana tahu kalau ada lowongan-lowongan di Cotkala Pak kan. Ya buat bapak-bapak pengurus kampus ya, kasihan ya ini alumni sampai sekarang. Saya nggak perlu dikasihani. Oh, nggak perlu dikasihani. Saya perlu duit. Saya nggak perlu kasihan. Duit. Kalau ada bagi-bagian yang kosong gitu kan, bisa lah nih kontak Tama ya. Nanti kita tulis nomor WhatsApp-nya di sini. Lagi butuh soalnya. Enggak juga. Saya lebih butuh kegiatan ya. Butuh kegiatan. Karena kan kalau pagi kebanyakannya itu sekarang tidur. Oh iya. Tidur. So stand up nggak lagi nih berarti Pak?
Kalau stand up lagi nggak ada. Lagi off ya? Karena kan untuk mengadakan keramaian susah izinnya sekarang. Karena lagi masih pandemi. Oke lah. Ya udahlah segitu aja lah Pak Tama ya. Ya, terima kasih. Nanti lain kali mana tahu ada obrolan lagi yang kira-kira itu kita obrolin ya kita obrolin lagi. Iya, mana tahu nanti obrolan selanjutnya ada monetize-nya. Mana tahu nih seneng orang nih kan nontonin Pak Tama ya kan. Nanti kita buat dia frame sendirian ngomong sama pohon. Sip, aman. Ya udahlah segini aja ya berarti. Thank you. Di podcast kali ini Pansos Jilid 2 ya. Jangan lupa like, share, komen dan di-subscribe. Jangan di-dislike tapi di-report. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.